وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membersihkan hati, yaitu dengan kalimat istighfar. Yaitu bersiap, tundukkan kepala, luruskan niat, supaya kita sama-sama beristighfar. Kita mulai. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Pernahkah Anda mempunyai seorang teman yang Anda memberikan julukan kepadanya? Misalnya karena rupanya yang rupawan, Anda memanggilnya si tampan. Atau karena kerajinannya,
Anda memanggilnya Siraji. Tapi di balik kelebihannya ada kekurangan. Contohnya, di balik ketampanannya ternyata dia itu orangnya malas. Di balik kerajinannya ternyata ada kekurangannya, yaitu pelit. Atau pernahkah Anda itu mempunyai seorang teman dekat, sekian lama bergaul, mengetahui sifat-sifatnya, sifat-sifat yang ada pada dirinya adalah sifat-sifat baik, tentu Anda akan kagum terhadapnya. Begitulah kita meyakini sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, jauh daripada kekurangan. Asmaul Husna. Asma berarti nama, husna artinya baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik dan indah, yang mana ini sekaligus menjadi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambahlah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan baginya itu ada nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 3.000 nama. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 3.000 nama. 1.000 nama hanya diketahui oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. 1.000 nama hanya diketahui oleh Al-Anbiya, Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Berarti jumlahnya sudah 2.000. 300 di dalam kitab Injil, 300 lagi di dalam kitab Taurat, 300 lagi di dalam kitab Zabur, sisa 100. Dan di dalam Al-Quran yang disebutkan hanya 99 nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu. Dan yang satu ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhala al-jannah." Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama. 100 dikurang 1. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, dakhala al-jannah, maka masuklah dia ke dalam surga. Pernahkah Anda melihat suatu tayangan di televisi yang mana orang tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa,
Contohnya bisa dia angkat mobil dengan tangannya, atau bisa dia tarik kendaraan berat dengan giginya. Pernah kalian melihat orang-orang kuat di dalam televisi? Pernah. Apa yang ada di benak Anda ketika melihat itu? Kita lupa bahwasanya ada yang lebih kuat daripada itu. Itulah Allah Al-Matin, yang maha kokoh, yang maha kuat. Pernahkah Anda melihat seekor burung memberikan makan kepada anaknya? Apa yang kita rasakan ketika melihat itu? Tentu kita akan merasa takjub. Dengan paruhnya dia suapi anak-anaknya. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Al-Karim, yang maha mulia. Atau pernahkah Anda merasa takut, gelisah, sedih? Pasti kita manusia pernah merasakannya. Karena kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min, yang memberi keamanan terhadap kita. Contohnya ketika terjadi bencana, misalnya gempa, tsunami, banjir. Apa yang paling cepat keluar dari lisan kita? Adalah mengingat Allah. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kalimat itu? Karena kita merasa bahwa Allah lah yang memberikan keamanan terhadap kita, memberi keamanan yang sempurna. Maka apa sikap-sikap yang dapat kita perbuat sebagai implementasi dari Asmaul Husna? Yang pertama adalah istiqomah. Tahu istiqomah apa? Istiqomah adalah teguh pendirian. Seperti batu karang di tengah lautan. Walaupun dihempas badai, dia tetap berdiri kokoh. Istiqomah adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pemberi rasa aman. Kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna memberikan kita keamanan, melebihi seorang ibu terhadap anaknya, melebihi seorang ayah terhadap anaknya. Yang ketiga adalah tawakal. Tahu arti tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa hanya sampai berserah diri, tapi apa? Harus disertai dengan ikhtiar. Contohnya ketika kita keluar rumah, apa bacaan kita ketika keluar rumah? Apa bacaannya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar, berusaha. Yang terakhir adalah
sikap sebagai implementasi dari Asmaul Husna adalah adil. Bagaimana kita adil terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohnya adalah tidak menyakiti sesama. Yang kedua, tidak menyakiti hewan. Yang ketiga adalah tidak merusak tanaman. Maka penting bagi kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Ada suatu doa yang diajarkan supaya doa kita itu cepat terkabul. Apa doanya? Ini, dengarkan. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka bibarakati asma'ikal husna. Bibarakati asma'ikal husna. Wa bibarakati kalimatikat tammah. Wa bibarakati kalimatikat tammah. Wa bihurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastajib du'ana. Apa artinya? Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dengan nama-namamu yang indah, dengan nama-namamu yang indah, dan dengan berkahnya kalimat-kalimatmu yang sempurna. Wa bihurmati nabiyyika, dan penghormatan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastajib du'a, maka kabulkanlah doa kami. Ini satu doa yang sangat dianjurkan kepada kita sesuai dengan firman-Nya Allah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Allah sangat menyukai kita berdoa dengan nama-namanya yang indah, lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bibarakati asma'ikal husna wa bibarakati kalimatikat tammah wa bihurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian ikuti apa yang Bapak sampaikan. Allahumma inni as'aluka bibarakati asma'ikal husna wa bibarakati kalimatikat tammah wa bihurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mintalah apa yang menjadi hajat.
Apa yang ingin kau minta, mintalah sesudah itu.